Karena kita akan menjadi saksi bagi kita sendiri. Sebetulnya Allah sudah mengajarkan kepada kita, kita disuruh untuk fokus pada diri kita sendiri. Gitu kan? Buang-buang waktu kalau kita masih memfokuskan pandangan kita, pikiran kita kepada orang lain, apalagi memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ya, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Ya, memang manusia itu lebih suka membela diri kok daripada memperbaiki diri. Padahal dari sisi efektivitas hidup, membela diri itu nggak ada untungnya. Semakin membela diri, semakin membuktikan bahwa kita tertutup. Betul. Padahal kita diharuskan tadi apa? Terbuka. Berarti fleksibilitinya harus dibongkar lagi. Kalau hari ini kita masih tertutup untuk menerima pandangan orang lain, nasihat orang lain, kita masih kaku, belum fleksibel. Kemudian Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka litaj'ala bih. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nah, ini bahasa Quran indah ya. Sebetulnya kalau kita mau jujur, ini dalam kurungnya agak banyak nih, ya. Kita kan selama ini terlalu puas menggerakkan lidah untuk membaca Al-Quran. Jelas kalau membaca Quran yang tulisan ini harus pakai lidah. Kalau nggak pakai speaker bahkan berhenti itu lidahnya. Ya, mohon maaf, saya tidak a priori terhadap orang yang pintar baca Quran, lagunya bagus, bagus juga, ya kan? Bagus juga. Tetapi Allah mengatakan membaca Quran itu ternyata tidak perlu menggerakkan lidah. Kalau membaca Quran tidak perlu menggerakkan lidah, terus membacanya gimana? Ya, Nabi Muhammad tidak pakai lidah kok. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Begitu kita membaca kitab sejaji, baca Quran yang tidak tertulis, Allah mengajarkan semua yang kita tidak tahu tanpa harus menggerakkan lidah. Tapi yang suka baca Quran sambil menggerakkan lidah, teruskan. Ya. Salah satu kebiasaan orang tua saya kalau malam itu baca Quran, di samping yang menggerakkan lidah juga baca Quran yang tidak menggerakkan lidah. Maka Allah katakan inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dalam dadamu sehingga kamu bisa membacanya. Jadi tanggungan Allah mengumpulkannya. Inna alaina jam'ahu, jamaah. Jadi tanggungan Allah mengumpulkannya di dalam kesadaranmu. Hebat ya. Jadi kalau kita sudah tahu kesempurnaan jari jemari kita untuk menuju pada kiamat yang sejati, ternyata kita bisa membaca tanpa harus menggerakkan lidah. Membaca dengan basyirah, membaca dengan pandangan qalbu kita. Lalu ketika kita membacanya, maka semua dikumpulkannya di dalam dirimu. Dan kalau semua sudah dikumpulkan dalam diri kita, wa qur'anahu, kita bisa membaca yang lain. Bisa membaca yang lain. Makanya sensitivity untuk membaca semua yang di semesta ini sangat bergantung pada apa yang kita baca di dalam. Kalau sudah dikumpulkan di dalam diri kita semuanya, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Saya dulu ketika kecil, umur SMP lah, saya dikasih kitab sama bapak, namanya kitab Nurul Bayan. Kitab itu sayang sekali tidak ada lanjutannya, karena pengarangnya Muhammad Romli namanya itu sudah Muhammad Ali namanya itu, beliau sudah meninggal. Beliau itu alamatnya di sini, di Ciraten di Bandung.
yang menulis kitab itu. Namanya kitab Nurul Bayan. Bahasa Sunda asli, ya. Itu baru sampai Quran surat Ali Imran, belum selesai sampai An-Nas. Tapi saya bersyukur karena saya sudah dapat pembukanya. Itu tafsir yang paling bagus menurut saya dari yang saya ketemukan, tapi bahasa Sunda. Namanya tafsir Nurul Bayan. Jadi saya sudah mulai kenal sejak SMP ayat-ayat ini. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Saya cuma bertanya saja, gimana cara Allah mengumpulkan Quran itu di dalam diri kita? Bagaimana cara Allah mengajarkan kita membacanya dalam diri kita? Ternyata kuncinya ketemu setelah saya dewasa, ya. Harus kiamat dulu. Makanya dulu saya nyantri gak lulus-lulus. Pusing saya baca Quran, gak ngerti-ngerti. Kuncinya ada di Quran surat Al-Qiyamah. Subhanallah. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anahu. Apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya. Jadi ternyata kalau di ayat ini, apabila kami telah selesai membacakannya. Jadi saat kita memandang ke sana, kita tuh sedang dibacakan sesuatu oleh Allah. Yang membacakan Allah. Kita cukup mendengarkan saja dengan telinga batin kita. Kalau dengarkan yang dibacakan Allah dengan telinga batin kita, masuk ke dalam diri kita, berubah menjadi pemahaman dalam diri kita. Setelah masuk menjadi pemahaman itulah yang kemudian keluar menjadi bahasa kita. Yang keluar itu bahasa kita, itu kalau sudah keluar kan bahasanya bisa dipilih. Badai nganggo bahasa Sunda, mangga, bahasa Inggris, mangga, bahasa Arab nutia sama mangga, gitu kan. Itu makan keluarnya. Saya sekarang sedang mengkomunikasikan apa yang saya dapat dalam bahasa komunikasi, namanya bahasa Indonesia. Kalau saya sekarang dikomunikasikan pakai bahasa Arab, ya semuanya pasti pusing. Lalu saya menjadi so Arab sendiri. Gitu. Bukan itu masalahnya. Karena di dalam Al-Quran kan Allah mengatakan, sampaikanlah sesuai dengan bahasa kaumnya. Iya, bahasa kaumnya. Nah, bahasa kaum ada dua. Satu bahasa kamus, yang kedua bahasa rasa. Kalaupun saya ceramah pakai bahasa kamus, bahasa Indonesia, yang belum merasakan gak akan nyambung dengar cerita saya. Jadi bahasa kamus itu juga ternyata hanya bahasa luar yang menyambungkan komunikasi kita, bahasa rasa. Karena masing-masing sudah merasakan apa yang saya sampaikan. Karena sudah merasakan, nyambung. Bahkan tidak perlu saya panjang-panjang mengkomunikasikannya. Semua sudah mengerti. Karena sudah terbelalak. Ya. Ternyata kiamat itu matanya terbelalak. Indah. Jadi bahasa Quran tuh luar biasa banyak. Setelah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, pilihan-pilihan bahasa tuh banyak. Terbuka, langitnya dibelah, buminya diratakan, matanya terbelalak, ya kan? Itu kan sebenarnya hanya bahasa. Kalau kita berhenti di kamus, bayangkan apa yang kita dapat. Sampahnya saja yang kita dapat. Tapi kalau kita sudah melampaui istilah dan kamus, yang kita dapat rasanya. Air kalau dijelaskan kalau ke bahasa kamus, satu kamus bahasa Indonesia nggak akan cukup menjelaskan air. Waktu kita tidak akan cukup menuliskannya. Tapi begitu kita merasakannya, tek, oh begini. Gimana rasanya air, Pak? Gitu deh, sudah cukup melampaui semua istilah-istilah dalam kamus. Yang dibutuhkan cuman gitu deh. Gitu deh pun pada akhirnya dihapus lagi. Karena gitu deh tidak mewakili apa-apa. Yang mewakili adalah pengalaman yang kita rasakan. Dan yang kita rasakan juga tidak bisa diwakili oleh orang lain. Mau ngaji, tolong ya, saya diwakilkan saja. Ngaji diwakilkan. Kalau ngaji diwakilkan kan artinya mati pun bisa diwakilkan. Padahal ini kan urusannya urusan rasa. Makanya harus hati-hati. Kita sudah sampai di tahapan yang seperti ini kita ngaji. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kita harus lebih lapang lagi, lebih bijak lagi, hidup lebih mengalir lagi. Tidak pakai lagi.
ya, tetap semua dijalani apa adanya. Jangan larang ayam untuk berkokok jam 3 karena memang sudah sunatullahnya begitu. Itu sudah berjalan apa adanya. Burung, ya dia berjalannya terbang pakai sayap. Dia sedang berjalan apa adanya. Ikan emang hidupnya di air. Dia berjalan apa adanya. Jangan ingin berjalan di air. Itu sudah diambil ikan perannya. Jangan ingin terbang di angkasa. Sudah diambil burung peran kita. Ya kan? Sudah jadi manusia apa adanya. Sudah dikasih jari jemari dengan tubuh yang sempurna. Sudah kiamatkan dirimu sebagaimana apa adanya. Gitu. Enak kalau semua sudah berjalan apa adanya. Nah, yang suka bikin kita pakeu karena kita menahan yang sedang berjalan apa adanya. Hidup menjadi gak sederhana lagi, kompleks jadinya. Kita terlalu banyak mengatur. Banyak mengaturkan pakai pikiran. Kalau pakai pikiran jadi menetapkan dan memikirkan. Syakor. Udah mau menetapkan, memikirkan. Berikutnya apa lagi? Tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Kejadian 10 tahun yang lalu, ya, kesikut sama ibu pengajian. 10 tahun berikutnya masih menikah raos kan eta urut sikuna. Kacida pisan. Tidak meninggalkan, tidak membiarkan. Dulu ya, ketika dia menjabat, waduh saya Pak, waduh. Nanti kalau saya menjabat, mau jadi pejabat begitu mah. Dari awal sudah mau balas dendam. Jadi semua hidup menjadi kompleks. Ya, makanya telinga itu jalan terus. Subhanallah. Indah? Indah. Kalau kita urut dari ayat 1 terus sampai ayat yang sekarang, Allah mengatakan di ayat berikutnya indah sekali. Summa inna alaina bayanahu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah menjelaskannya. Ayo mau cari penjelasan kemana? Pak, teka kuping penjelasan anak. Ya Allah. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu bayanahu. Itu penjelasan dia atas semua yang kita nggak mengerti. Makanya saya bilang tadi, ya, di 8 kunci keunggulan untuk menjadi manusia yang excellent. Maka salah satunya kan yang kedua itu mengambil hikmah, nangkep pelajaran. Luar biasa. Ya, jadi siapa yang akan memberikan penjelasan? Allah. Jadi selama ini kita terlalu banyak minta penjelasan kepada orang lain. Ya. Geus init ka ditu, geus init ka dieu. Ari pasantren nu di jero tara dikunjungi. Padahal di situ ada Quran yang sejati, yang membacanya tidak perlu menggerakkan lidah. Bayangkan ibu. Ya. Kalau ibu bapak lagi naik sambil sibuk baca Quran. Baca Quran yang ini. Rek irah naik nak. Jadi makanya jangan menjadi a priori. Kalau ada orang yang saya mah kacidanya mani ngaos teh saralah gitu. Gitu. Jangan, biarkan saja, itu proses. Ya, proses. Siapa tahu dia yang tidak pernah menggerakkan lidah ngajinya. Udah nyampe di mana siapa tahu ya, siapa tahu. Ini bukan saya menghibur untuk mereka yang nggak bisa ngaji Quran, bukan. Siapa tahu. Cuman saya mengajarkan kita nggak perlu usil. Kalau ada orang lain yang nggak bisa baca Quran, ya biarkan saja. Karena ternyata kata Allah kan membaca Quran tidak perlu menggerakkan lidah.